Mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Ibu, saya izin ya, Bu, mengajar anak-anak 11 OTKP 1. Baik, hari ini semoga kita diberikan kelancaran untuk melaksanakan kelas mata pelajaran bimbingan dan konseling. Untuk itu, pada pagi hari ini, pembahasan kita, materi bimbingan dan konseling hari ini adalah tentang jiwa kepemimpinan. Dan materi ini sepertinya sangat berkaitan dengan kalian yang ingin melaksanakan PKL di bulan April, karena jiwa kepemimpinan ini harus kita miliki gitu. Terlebih lagi kan kalian nanti mau PKL ke perusahaan, dan jiwa kepemimpinan ini harus kalian miliki. Untuk itu perlu kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita mulai materinya. Ibu akan share screen dulu materinya. Oke, anak-anak sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah ya? Oke, kita dari awal. Baik, materi hari ini tentang jiwa kepemimpinan. Sebelum itu kita bahas dulu pengertian dan fungsi pemimpin itu sendiri. Nah, pemimpin. Pemimpin itu apa sih, Bu? Pemimpin itu adalah orang yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang lain atau mungkin mempengaruhi suatu kelompok yang dipimpinnya dengan apa? Dengan tujuannya itu untuk menggerakkan usaha dalam mencapai tujuannya. Jadi orang-orang yang dikatakan sebagai pemimpin itu adalah orang-orang yang punya kemampuan nih untuk bisa memberikan sebuah pengaruh baik terhadap kelompok atau mungkin terhadap dirinya sendiri. Dengan apa? Karena kita punya tujuan, maka pengaruhnya itu untuk menggerakkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada 2 gambar contoh pemimpin-pemimpin yang hebat. Ada yang tahu nggak ini gambarnya siapa? Ada yang tahu? Ya, benar. Ya, benar sekali. Benar sekali ya, pinter-pinter nih. Nah, ini adalah 2 contoh dari pemimpin-pemimpin yang hebat. Di Indonesia sendiri mungkin banyak ya, jadi Ibu nggak muat karena slide-nya terbatas, jadi Ibu hanya naro 2 gambar. Jadi yang pertama ada almarhum B.J. Habibie yang merupakan pemimpin hebat yang pernah memimpin Indonesia, yaitu presiden ketiga kita, di mana ketika beliau memimpin ini banyak sekali pengaruh-pengaruh yang baik untuk negara kita. Salah satunya mungkin beliau ini merupakan pemimpin yang memiliki banyak peran, salah satunya itu peran dalam dunia penerbangan internasional ya. Dan untuk gambar kedua ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan pemimpin Indonesia juga, dan beliau merupakan pemimpin yang banyak pengaruh juga karena beliau menaruh banyak pengaruh di negara kita. Beliau juga pernah masuk ke dalam daftar 100 tokoh orang paling berpengaruh di dunia ya, versi majalah Time pada tahun 2009, karena
kemampuan atau kehebatan yang dimiliki para beliau-beliau ini. Sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya dalam hal memimpin kelompok besar saja seperti beliau-beliau ini, yaitu mungkin memimpin negara atau mungkin memimpin lembaga, organisasi dan lain-lain. Tapi menjadi seorang pemimpin itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Misalnya nih, di rumah yang jadi seorang kakak. Nah, ketika kita menjadi seorang kakak, kita juga ibaratnya menaruh diri harus bisa menjadi pemimpin untuk siapa, untuk adik-adik kita, atau mungkin dan yang lainnya itu misalnya ketika kalian bukan menjadi kakak juga, kalian harus bisa juga menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Atau nanti kalian akan berumah tangga, akan menjadi yang laki-laki akan menjadi seorang suami, yang perempuan menjadi seorang istri, dan khususnya yang cowok-cowok yang akan menjadi seorang suami, dan kalian itu harus bisa menjadi seorang pemimpin juga nanti ketika sudah berkeluarga. Nah, jiwa pemimpin ini harus kita miliki karena di dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus bisa menempatkan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Kita lanjut ya. Tadi sudah kita bahas tentang pengertian pemimpin. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk membahas tentang fungsi dari pemimpin. Ada 4 fungsi dari pemimpin itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai perencana, yang kedua sebagai pengorganisasian, yang ketiga sebagai pengelola dalam hubungan, yang keempat adalah sebagai pengamat. Fungsi pemimpin sebagai perencana itu bagaimana sih? Nah, pemimpin sebagai fungsi perencana itu adalah pemimpin itu sebagai seseorang yang memikirkan atau merencanakan apa saja yang akan dikerjakannya. Dan oke, sebentar ya. Sepertinya masih ada yang ingin join. Ibu stop share screen dulu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi masih sampai sebagai perencana, yaitu pemimpin sebagai seorang perencana adalah seorang pemimpin itu fungsinya adalah dia harus memikirkan apa saja yang akan dikerjakannya sehingga tujuan bersama dalam kelompok atau tujuan yang kita punya sendiri gitu dapat dikerjakan. Misalnya mungkin kalau untuk tujuan sendiri itu adalah ketika kita merencanakan sebuah cita-cita misalnya apa yang mau kita lakukan setelah lulus sekolah. Nah, itu kalian harus merencanakannya. Itu adalah fungsi sebagai seorang pemimpin. Pemimpin sebagai perencana gitu. Selanjutnya ada fungsi pemimpin sebagai seorang pengorganisasian. Nah, pemimpin sebagai orang yang dapat mengorganisasikan, yaitu maksudnya adalah orang yang dapat membagi pekerjaannya